Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunis Ceratus Mangunsong dengan NIM 124430119 dari kelas RC dan kelompok 5B. Jadi sini saya akan melakukan praktikum modul dioda. Ini modulnya kita langsung aja ke percobaan pertama, yaitu karakteristik dioda. Kita menggunakan 3 jenis dioda di sini, yaitu silikon, germanium, sama zener. Kita langsung aja buka Proteus kita cari komponen yang harus kita gunakan, yaitu sumber arusnya itu resin atau sumber tenaga, terus resistor, kita pakai resistor juga. Oke, kita klik, terus kita pakai ini dioda silikonnya 1N4007, terus ada 1N5959407B itu zener. Terus ada juga OA95. Nah, ini itu germanium. Oke, kita langsung rangkai aja. Pertama itu kita taruh spacingnya di sini, sumbernya. Terus kita pakai yang dioda silikon dulu. Kita taruh sini aja dulu. Terus kita pakai resistor. Nah, ini kita terus rotate. Terus kita pakai ground juga. Nih, kita letakin sini atau agak kesana dikit. Oke, langsung kita wiring aja, kita hubungin satu persatu komponennya. Oke, oke. Nah, kita atur aja fashionnya itu di amplitude-nya kita butuh 12 volt amplitudonya, terus frekuensinya kita 300, terus resistornya kita membutuhkan 150 K. Nah, kita pakai osiloskop juga. Nih, kita gunakan di bagian instrumen. Kita letakin di sini boleh. Yang A-nya kita hubungin ke facing, yang B-nya kita ke bawah. Sorry. Oke. Nah, ini kita run coba. Nah, ini hasilnya. Tapi gak terlalu kelihatan ya, masih banyak noise-nya. Kita mau melihatnya lebih jelas lagi, kita pakai grafiknya. Jadi untuk munculin grafiknya, ini kita pakai DC dari generator. Kita taruh di sini dulu, terus kita pakai probe yang suren. Nah, kita taruh sampingnya. Terus kita pakai diodanya, tadi dioda silikon. Oke, terus kita hubungin ke ground. Oke, kita hubungin. Nah, ini jangan lupa kita ganti ke manual edit, terus value atau variabelnya kita ganti ke X. Oke, salah. Oke. Nah, untuk munculin grafiknya kita membutuhkan DC sweep. Nih, di grafik. Nih, kita buat set. Oke, kita udah ganti, mungkin udah semua. Kita sini, baru kita klik spasi. Nah, muncul hasil grafiknya, gelombangnya. Jadi dia mengalami peningkatan di sekitar 690, mengalami peningkatan. Ini adalah grafik cut-in dari dioda. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan ininya doang, yang bagian DC-nya tadi sama probe-nya tadi itu untuk dioda-dioda yang lainnya, tapi adalah alangkah baiknya kita merangkai lagi untuk dioda yang lainnya. Jadi kita rangkai lagi, nih facing kayak tadi. Terus kita pakai dioda zener, kita sekarang pakai dioda zener aja dulu. Terus resistor. Oke, kita rotate.
aja. Terus kita pakai ground lagi. Oke, kita wiring boleh langsung. Wiring. Oke. Nah, terus kita tambahin osiloskop. Nih, kayak tadi sama aja ya. Ini kita masih di cut in-nya untuk grafik yang ke atas. Ntar juga ada breakdown-nya lagi. Oke, oh ya, kita belum ubah fashion-nya, kita ubah lagi. Ini jangan lupa. Terus 300. Terus resistornya 150. Oke, kita pakaiin lagi DC, kita atur lagi. Bentar. DC. Oke, terus kita pakai prop, ini prop. Suran. Aduh, gimana bacanya? Terus pakai dioda, kita pakai yang Zener ya tadi ya. Oke, kita hubungin lagi ke groundnya. Oke, hubungin. Jangan lupa kita ganti manual edit, variabelnya kita ganti jadi X. Oke, kita langsung ke DC Swap di grafik. Swap, tarik. Oke, ini tekan, tarik ke sini, ketik spasi, ini dia hasilnya. Ini sekitar 700 berapa ini? Ya sekitar 735 mungkin untuk yang di Zener. Terus kita lanjut lagi langsung kita ke samping dikit. Oke, kita rangkai lagi face-nya di sini. Sekarang kita pakai dioda yang germanium yang terakhir. Terus resistor, rotate, ya langsung aja ganti 150. Agak ke bawah aja ya. Terus spesinya, spesinya kita ubah aja. Amplitude-nya 12, frekuensi 300. Oke, sama aja kayak yang tadi, lupa gramnya. Ya, sebenarnya sama aja semuanya, cuman beda di diodanya aja. Terus kita pakai osiloskop, kita letakin lagi di sini. A-nya ke facing, B-nya ke sini. Oke, terus kita ke DC lagi, kita ke prop lagi, pakaiin, terus kita masukin diodanya OA95. Oke, ground, dah, hubungin. Oke, jangan lupa diganti lagi manual edit. Oke, langsung kita munculin aja grafiknya lagi. Grafik cut in dari germanium. Kita tekan, kita tarik ke sini, kita klik spasi, ini dia hasilnya.
Oke, ini bisa kita lihat ini di kisaran di kisaran 55. Dia udah mulai naik di sini dan makin naik lagi di sekitar 60 atau 70 nya. Oke, itu yang cut in. Nih, kita bisa lihat ini hasil cut in. Nah, kita bikin ke breakdownnya. Breakdownnya itu kita gak usah ngerangkai ulang lagi, capek. Kita salin aja seperti ini, atau buat yang seperti ini yang ada prop-nya, yang ada DC-nya. Kita coba ini dari generator. Kalau breakdown itu nanti hasil grafiknya nurun, gelombangnya nurun, down. Kita pakai prop. Yang membedakannya itu ini, kita pakai diodanya. Nih, dioda silikon. Kita tempatin, tapi kita rotate, kita balikin. Nah, ini baru breakdown. Terus kita pakai aduh, salah. Nih, kita hubungin. Jangan lupa diganti lagi manual edit. Aduh, Pak. Terus kita ke data shop. Nih, data shopnya. Oke, kita tarik, kita set. Ini dia hasilnya. Sebenarnya untuk grafiknya ini bisa kita atur di ininya, di data shopnya, mau batasan-batasannya sampai mana. Ini kita bisa lihat dia mulai nurun itu di sekitaran 3 kali ya, atau 2. Nah, kita melakukan hal yang sama juga untuk dioda yang lainnya. Mana dia? Ini DC. Kita DC. Bikin ya. DC. Terus kita pakai props. Oke. Terus kita pakai dioda 1M. Channel. Oke, kita balikin. Rotate. Terus kita bikin groundnya. Kita langsung dihubungin aja. Ini. Oke, langsung kita bikin besoknya ini grafik. Oke. Tarik spasi. Oke, ini kita lihat. Waduh. Nih, ini grafik breakdown atau gelombang breakdown dari dioda Zener. Selanjutnya kita pakai sering aja, gak apa-apa. Kita bikin lagi, DC lagi, prop lagi, masukin propnya, masukin dioda germaniumnya. Ini kita rotate, kita balikin ground. Oke, langsung kita hubungin aja, hubungin. Jangan lupa ganti lagi manual edit, karena kalau kita nggak ganti variabelnya dia bakal hasil grafiknya itu konstan, jadi nilainya 0, nggak ada nilai itunya keluar. DC swipe ya, pemulu. Oke, ini udah semuanya kita tarik, kita spasi. Nah, ini hasilnya nih, beda tipis dari yang dioda silikon nih. Hasil dari germanium
Jadi itu aja yang di percobaan pertama. Kita menentukan karakteristik dari setiap diodanya, mau cut-in atau breakdown. Oke, kita beralih ke sini aja. Untuk percobaan kedua kita bisa lihat dari modul. Nih, coba rangkaian penyiaran gelombang dan filter. Kita langsung susun aja. Tapi di sini kita ada tambahan, kita menggunakan kapasitor polar, terus kita menggunakan transistor, kodenya tran 2P3S. Nih, yang ada bagiannya ini. Oke, langsung aja nih facingnya. Tapi di sini nggak apa-apa. Terus transistor, ya enggak ya. Terus sini. Terus ada dioda, kita pakai dioda silikon. Nih, kita hubungin. Terus mana tadi? Dioda. Kapasitor polar, transistor. Kapolnya rotate aja. Terus kita pakai transistor. Terus ngomongin kita hubungin semuanya. Terus kita hubungin ini ke nih, kita munculin ground. Kita taruh ground. Kita pakai osiloskop juga. Nih, di nih, kita lihat A-nya itu ke ini. Pinggirin dulu. B-nya itu ke bawah. Sebentar, mungkin saya mau ingat-ingat dulu. Mungkin dia B-nya seingat saya itu ke facingnya. Nih, kita coba. Aduh. Ya, terjadi beberapa kesalahan. Mungkin ya. Dari situnya yang seharusnya kita bisa ngelihat untuk data perhitungan. Jadi untuk nilai-nilainya ini kita amplitude-nya 220 volt, 220, frekuensinya jadi 50 ya. Untuk
percobaan kedua kita ya kalau kapasitornya tetap, ini resistornya berubah-ubah, 3 kali berubah. Kalau resistornya tetap, kapasitansinya ini yang diubah nilai-nilainya, misalnya 10, ini 100K mungkin misalnya. Nah, jadi itu angkanya bebas. Tuh, coba kita coba muncul. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk percobaan keduanya kita lanjutin. Selanjutnya itu kita menambahkan resistor lagi di bawah diodanya. Jadi kita resistor ini. Jadi kita sesuaiin aja sama yang diminta di modul seperti apa. Tapi ini dan selanjutnya kita menambahkan dioda di bawah dioda. Oke, kita tes. Ini kita hapus, delete, tambahin dioda di bawah. Mana tadi gambarnya ya? Oke, ini nyambungnya ini ke sini. Terus diodanya udah kita geser aja. Ini nyambung ke sini, sini, boleh. Kita pakai dioda silikon lagi ya, btw. Nih, selanjutnya ke sini. Dah, ini percobaan kedua. Untuk perhitungannya itu bisa disesuaikan nanti nilai-nilainya untuk perhitungannya sesuai dengan yang di modul. Tapi perkiraan untuk gambar rangkaiannya kita buat seperti ini, dan ini hasilnya semuanya dari percobaan pertama dan percobaan kedua. Oke, sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.